Natural Solution Pak 11 ada 2 poin yang akan saya utarakan. Yang pertama, dengan media pot, di media tempat pot tanaman sende itu mudah mengeluarkan anakan-anakan atau tunas-tunas baru. Budidaya terbaik tanaman sende adalah di media pot. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa di media pot kadang-kadang anakannya itu sedikit. Nah, ini akan saya ungkap dalam serial kali ini, bagian kali ini, yaitu Natural Solution Pak 11. Kita buka pertama-tama kawan. Kita buka dulu. Ini adalah umbi sente bercabang, usianya tidak begitu lama. Ini usia kira-kira sekitar 1 tahun lebih. Tentu kita untuk menumbuhkan umbi sente bercabang itu banyak yang kita lakukan, tapi bukan 1 atau 2 teknik. Ini media batuan juga kita selalu mengisi, memupuk kompos-kompos daun-daunan. Kita bongkar dulu kawan, kita bongkar dulu. Tentu rawatan-rawatan seperti ini kalau kita merekayasa menjadi umbi sente bercabang itu harus kita sering mengisi media kompos, juga kita membongkarnya. Pertumbuhan tunas sente atau perkembangbiakan tunas baru tanaman sente itu mulai dari akar menjulur, kemudian yang kedua dari pemunculan mata tunas umbi, tapi rata-rata dari akar yang menjulur. Kemudian juga gergaji lingkar tunas umbi itu akhirnya akan menjadi mata tunas. Itu pun juga bisa memunculkan tunas baru. Kita dekatkan kamera yuk. Ini adalah mata tunas, yaitu umbi, yaitu mata tunas umbi mengeluarkan tunas baru, mampu mengeluarkan tunas baru. Salah satu perkembangbiakan umbi sente. Nah, ini bisa menjadi umbi sente bercabang sebab kita beri celah seperti ini. Jadi masih ada beberapa senti, ada berapa ini, ada 5 senti dari media tanam. Jadi ini calon tunas baru yang keluar dari mata tunas umbi, akhirnya tanaman ini akan menjadi umbi sente bercabang. Walaupun ini usianya belum lama kawan, 1 tahun lebih. Kemudian kita putar kamera kawan agar jelas. Yang kedua kawan, kita lihat ini, kita putar media tanamnya. Kita perhatikan, ini juga nantinya kalau berkembang biak atau subur juga menjadi umbi sente bercabang. Sudah ada calon tunas-tunas baru yang nantinya tanaman ini akan menjadi umbi sente bercabang. Umurnya kira-kira tanaman ini adalah 1 tahun lebih. Mulai dari sejak pertumbuhan dini kita taruh di pot, memang kita persiapkan agar menjadi umbi sente bercabang. Dan untuk mengeluarkan mata tunas umbi menjadi umbi sente bercabang itu sangat sulit kalau usia muda kawan.
kita selalu membongkar memasangnya. Kita melakukan pemotongan akar dan lain-lain agar menjadi umbi sende bercabang. Dan tentu ini yang kita kehendaki, agar tanaman jenis sende kita jadikan umbi sende bercabang itu lebih indah. Kemudian sharing saya yang kedua, kenapa kadang-kadang dalam satu pot itu sulit mengeluarkan anakan-anakan baru. Nah, ini ada satu hal, semoga sahabatku semuanya bisa mengambil manfaat ini agar tanaman sahabatku yang budidaya di media pot mengeluarkan anakan baru. Kita putar. Nah, seperti ini kawan. Kita mempunyai pot yang pecah seperti ini. Kalau pot kita pecah kawan, sehingga akarnya itu keluar seperti ini, tentu pertumbuhan anakan umbi sende itu akan berkurang. Berbeda sekali kalau potnya itu rapat. Sekali lagi barangkali bermanfaat. Kenapa umbi sende di dalam pot itu sulit sekali mengeluarkan tunas baru atau anakan baru? Kadang-kadang ada celah seperti ini. Nah, karena pot ini pecah sehingga akar-akar itu keluar seperti ini, mengakibatkan umbi sende sendiri itu sulit mengeluarkan tunas baru atau anakan baru. Jadi solusinya jangan sampai tanaman kita, pot kita pecah sehingga perakaran itu lari keluar. Usahakan walaupun di dalam pot kalau ada akar-akar yang keluar cepat kita potong. Apalagi pecah seperti ini kawan. Ini banyak perakaran yang keluar, ini menghambat tanaman umbi sende di pot itu untuk mengeluarkan lebih banyak anakan atau tunas baru. Itu yang pertama. Tentu hambatan yang lain misalnya kekurangan air, di mana media tanam itu tidak subur, tentu semuanya menghambat. Tapi jangan sampai kekurangan air, cukup matahari. Dan usahakan pot utuh tidak pecah. Kalau pot pecah, banyak akar-akar yang keluar seperti ini, tentu tanaman umbi sende di pot itu sulit mengeluarkan mengeluarkan anakan baru atau tunas-tunas baru. Usahakan potnya rapat. Seperti ini bisa kita manfaatkan kawan, langsung kita gunakan pemupukan. Kompos-kompos seperti ini sangat bermanfaat untuk tanaman. Ini cepat terjadi reaksi kimia, cepat busuk, dan cepat tanaman umbi sende ini mengambil manfaatnya. Juga reaksi-reaksi aktivitas biologi tanah. Jangan buang begitu saja tumbuhan lunak, baik tumbuhan sayur, sampah dapur, atau pelepah-pelepah yang sudah tua pada tanaman umbi sende agar cepat sehat dan subur. Akar-akar keluar kawan, seperti ini. Ini menghambat tanaman sende mengeluarkan tunas-tunas baru. Sebab apa? Akar yang keluar seperti ini kawan, itu tidak akan menjadi tunas baru. Sebab dari akar yang menjulur memunculkan tunas baru. Ini adalah pertumbuhan yang biasa dan banyak terjadi pertumbuhan itu dari akar yang menjulur. Dan sulit sekali memang jenis tanaman umbi sende itu mengeluarkan tunas baru, anakan baru dari mata tunas umbi. Tentu ada 1-2, dan untuk menjadikan umbi sende bercabang kita melakukan sebuah teknik seperti sharing-sharing video Bang Gus yang sebelum-sebelumnya. Kemudian kita juga bisa menyimak, walaupun baru beberapa bulan kawan, pada akhirnya nanti juga kita bisa melihat bahwa tanaman umbi sende itu bisa mengeluarkan anakan baru berasal dari mata tunas umbi.
Sebab apa kawan? Kalau kita menjadikan sende bercabang, kalau tunas mata tunasnya keluar dari akar yang menjulur itu tidak kuat. Tentu yang kita harapkan berasal dari mata tunas umbi, sehingga dikatakan umbi sende bercabang itu sangat kuat. Kalau dari akar menjulur akan mudah patah. Ini seperti ini kan. Lah berulang-ulang saya ambil sampling. Kita ambil lah seperti ini. Nah ini dari akar yang menjulur. Ini tidak kuat kalau kita jadikan umbi sende bercabang, maka kita pilih umbinya, tunas barunya berasal dari mata tunas umbi. Kita lihat yang lain juga baru beberapa bulan. Pada nantinya kita harapkan akan mengeluarkan tunas baru, kita jadikan umbi sende bercabang walaupun dalam usia beberapa bulan saja. Kita lihat yuk, kita dekatkan kamera atau kita angkat saja. Kita taruh sebelah ini. Kita ambil ini sebagai kompos saja. Nah, kita ambil medianya. Tentu teknik dan cara-cara untuk menjadikan umbi sende bercabang itu kita punya banyak cara. Seperti ini kawan. Kita lihat. Ini adalah mata tunas yang muncul dari mata tunas umbi. Nah, ini yang kita harapkan kawan. Akhirnya walaupun usia muda, kita mempunyai umbi sende bercabang. Nah, ini memang perlu rawatan-rawatan seperti ini. Kita berikan contoh cara memindahkan agar ini perkembangbiakan mata tunas umbi ini cepat kawan. Akhirnya dalam usia muda kita punya umbi sende bercabang. Kita pindahkan. Kita geser dulu kawan agar jelas. Tempatnya kita geser dulu. Kita taruh yang seperti ini. Kita akan pindahkan satu tanaman. Lah seperti ini kawan. Kita memindahkan seperti ini akan agak sulit. Oleh sebab itu kawan, kehati-hatian kita jangan sampai mengganggu mata tunas umbi ini. Kalau tidak kita ke tempat yang lebih besar, tentu perkembangbiakannya akan semakin lambat. Kita basahi air dulu kawan. Kita basahi air seperti ini. Kira-kira basah kita ambil saja seperti ini. Mudah sekali bukan? Mudah sekali kawan. Kita lihat dulu agar sahabatku menyaksikan ini. Nah, ini calon mata tunas umbi baru. Nah, seperti ini. Ini perakaran, jadi masih muda sekali. Ini bukti masih muda. Usianya beberapa bulan, belum sampai 1 tahun. Yang kita harapkan walaupun muda nanti bisa mengeluarkan tunas baru tepat di mata tunas umbi. Kita jadikan umbi sende bercabang. Kita taruh, nah seperti ini. Ini juga banyak tunas-tunas yang keluar dari akar menjulur, tetapi yang kita pakai tunas yang berasal dari mata tunas umbi, sehingga kuat kalau menjadi umbi sende bercabang.
Agar pernapasan, maksudnya oksigen terpenuhi, kita biasa walaupun umbi sende bercabang kita menggunakan teknik rawatan vegetatif walau pada tanaman umbi. Ini semata-mata oksigen terpenuhi. Inilah spesial vegetatif care untuk tanaman hias berakar serabut atau sayur-sayuran jenis kaladium, juga jenis akar tunggang. Di pot di landscape cocok kawan. Rawatan vegetatif care, di mana kita prioritaskan rawatan ada 4 hal yang kita sering berikan agar sahabatku semuanya mudah melakukannya. Kita penuhi kompos-kompos dari daun-daun tumbuhan-tumbuhan lunak kawan. Ini semua kita berikan agar kita nantinya itu mempunyai media tanam yang subur. Kita alami saja, kita tidak menggunakan pupuk-pupuk buatan-buatan, kita alami saja. Nah, kita penuhi dengan kompos-kompos daun-daun seperti ini. Ini sangat penting untuk tanaman jenis kaladium di pot di lahan terbatas. Sesuai rawatan saya menggunakan media tanam tanah, kompos daun-daunan, cukup air, cukup matahari. Kemudian media tanam perakaran terletak di bagian atas. Ini karena di pot kawan, jadi vegetatif rawatan, vegetatif care itu kita fokuskan perakaran di bagian atas. Semata-mata terpenuhinya unsur oksigen. Kalau hal-hal tersebut pada tanaman apapun itu sudah terpenuhi, akhirnya tanaman kita itu lebih mudah tumbuh kembang. Dari akar yang baik, batang yang baik, daun yang baik, juga bisa bergeneratif dengan baik. Semangat sahabatku dengan teknik Agus Wito Channel vegetatif care spesial untuk Anda. Mementingkan perakaran di bagian atas agar oksigen terpenuhi, sebab kita tahu perakaran bagian atas adalah sebagai sarana tanaman itu menyerap hara makanan atau menyerap oksigen. Itu penting kawan. Ingin tanaman Anda baik akar tunggang, tanaman hias baik, lakukan vegetatif care. Banyak sharing-sharing unggahan atau contoh-contoh dari video saya Agus Wito Channel. Kita bisa tutup lapisan ini dengan tanah kawan, agar ini rapat saja seperti ini. Tentu dengan media tanam tanah juga kompos daun-daunan ini unsur natrium itu sangat membantu tanaman ini untuk cepat mengalami pembesaran atau tumbuh kembang. Kalau tanaman berakar tunggang itu tentu melalui fase-fase vegetatif, bergeneratif melalui bunga dan lain-lain. Kadang-kadang bergeneratifnya juga melalui perakaran yang disebut akar gantung. Tetapi kalau tanaman umbi jenis seperti ini juga bergeneratif kawan, dia fase vegetatif dan fase generatif. Tentu banyak hal-hal tumbuhan-tumbuhan yang unik belum kita ketahui tentang vegetatif dan generatif. Walaupun tanaman umbi sende ini bisa bergeneratif dengan awal pembungaan, tetapi untuk
mendapatkan benih yang baru, kadang-kadang jenis tanaman ini tidak selalu melalui bunganya. Bahkan bunga tanaman ini memang bukan untuk memunculkan anakan baru, tetapi jelas ada beberapa cara tanaman ini tumbuh kembang atau berkembang biak, bergeneratif, akar yang menjulur, mata tunas umbi, lingkar tunas umbi. Untuk tanaman jenis tanaman caladium plant, tanaman jenis tanaman sente, di mana tanaman ini sangat banyak dulu di sekitaran kita. Dari jenis tanaman yang memang untuk kebutuhan maksudnya bisa dimanfaatkan untuk pemakanan, tetapi sekarang kita tidak lagi kita jadikan tanaman hias, kita jadikan umbi sente bercabang agar punya daya saing, daya jual yang tinggi sebagai tanaman hias. Tentu sahabatku, kalau tanaman hias kita seperti umbi sente bercabang itu bercabang dengan bagus, punya daya jual yang luar biasa. Bahkan banyak kawan kita atau negeri-negeri lain itu memanfaatkan tanaman ini dari segi pelepah. Dari umbinya dijadikan pati-pati untuk pemakanan ringan. Kita jadikan tanaman jenis pemakanan ini sebagai tanaman hias. Kita kembalikan. Jarang kita temui pertumbuhan umbi sente bercabang itu secara alami, itu jarang kawan, kecuali dalam tempo mungkin bisa puluhan atau ratusan tahun yang lalu, di mana alam itu masih murni, tingkat kesuburan itu masih murni. Tetapi untuk sekarang, masa sekarang memang akan sulit kita temui. Jadi kita yang membuat, kita yang merekayasa teknik bahwa secara akal kita bahwa mata tunas umbi itu tentu mampu mengeluarkan tunas baru. Nah, ini kita sudah berhasil membuat cara bahwa mata tunas umbi mampu mengeluarkan tunas baru di atas media tanam yang kita sebut sebagai umbi sente bercabang. Semoga himbauan saya, ajakan saya, mari kita bersama-sama manfaatkan tanaman hias umbi sente bercabang dengan baik agar lebih indah, agar punya, sekali lagi, semakin indah, semakin unik, punya daya jual yang tinggi. Baiklah sahabatku semuanya, natural solution bagian ke berapa kawanku ini ke-11. Umbi sente bercabang walaupun dalam usia muda 1 tahun lebih sudah mampu mengeluarkan anakan baru pada mata tunas umbi. Yang kedua, untuk mendapatkan
tanaman ini cepat berkembang biak, mengeluarkan tunas-tunas baru, itu jangan sampai media pot yang kita tempati itu pecah. Akhirnya akar-akar itu keluar. Sebab tanaman ini kawan, kalau akarnya itu pergerakannya itu sempit, mudah mengeluarkan tunas baru atau anakan baru. Sebab akar yang menjulur itu berpotensi untuk mengeluarkan anakan baru. Tentu kita rawat cukup matahari, cukup air kawan. Gunakan media tanam tanah, jangan media apapun. Cukup matahari, cukup air, media tanam tanah juga. Manfaatkan kompos-kompos tumbuhan lunak dari sayuran atau pelepah-pelepah tanaman ini sendiri. Semoga bermanfaat. Berusaha mengeluarkan umbi yang masih berusia dini untuk menjadikan umbi sende bercabang. Natrium maksud bagus, Natural Solution Pak 11.